Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Atia Lubis, NIM 200904125. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan kesan, perasaan, atau gambaran diri publik terhadap suatu perusahaan yang dimana citra ini diciptakan oleh suatu organisasi, masyarakat, atau perusahaan itu sendiri. Sebuah perusahaan yang tidak bisa menjaga citranya dengan baik akan mengalami dampak buruk seperti kehilangan pelanggan, penurunan nilai saham, atau bahkan kehilangan investor. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus memiliki citra yang baik agar ia tetap bisa mensukseskan perusahaan yang dimilikinya. Citra digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Artinya, citra dibangun melalui persepsi seseorang terhadap perusahaan tersebut. Dari persepsi itu, lalu ia akan memberikan informasi kepada orang lain mengenai perusahaannya. Dengan begitu, secara tidak langsung, citra perusahaan akan mulai terbentuk dari komunikasi yang terjadi. Proses pembentukan citra akan terjadi apabila seorang individu mengalami stimulus atau rangsangan dari informasi yang ia terima melalui persepsi tadi. Seorang individu itu harus diberi informasi secara terus-menerus untuk mempengaruhi perkembangan kognisinya, di mana kognisi merupakan keyakinan diri dari individu terhadap rangsangan seperti yang kita sebutkan tadi. Terdapat beberapa jenis-jenis citra. Yang pertama, the mirror image atau cerminan citra, yaitu dugaan manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. Artinya, di sini perusahaan beranggapan tentang bagaimana pihak-pihak luar memiliki persepsi mengenai perusahaannya. Seperti apakah mereka berpersepsi buruk tentang perusahaannya atau tidak. Yang kedua, the current image atau citra masih hangat, yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Jenis citra ini maksudnya adalah tentang bagaimana orang-orang menganggap perusahaan tersebut itu berdasarkan dari dalam. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut itu mengalami sebuah permasalahan atau dia memiliki sebuah informasi mengenai perusahaan tersebut. Jadi ia menyampaikan informasi ini terhadap seorang individu atau apa, sehingga dari situ mulai individu yang mendengarkan cerita ini akan memiliki persepsi mengenai perusahaan tersebut. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diinginkan. Manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diinginkan. Di sini manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Maksudnya di sini citra dibangun dari dalam. Contohnya, karyawan di perusahaan ini sudah memiliki target tertentu untuk pencapaian atau penjualan. Mereka memiliki target tersebut, sehingga dalam pencapaian tersebut pihak-pihak eksternal tidak mengetahui bahwa mereka sudah mencapai atau sedang melakukan pencapaian tersebut. Jadi citra ini diinginkan untuk orang-orang di dalam perusahaannya. Yang keempat, the multiple image, citra yang berlapis. Beberapa individu, kantor cabang, atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu seragam dengan citra organisasi atau perusahaan. Maksudnya di sini multiple image itu citra yang diberikan itu bukan secara umum diberikan kepada perusahaan, tetapi diberikan juga kepada bagaimana karyawannya, bagaimana perusahaannya, bagaimana kantor-kantor cabangnya, dan bagaimana atasan-atasan yang berada di perusahaan tersebut. Jadi citra ini dibangun tidak secara umum, melainkan lebih ke subjektif. Contoh citra perusahaan pada
perusahaan sendal Swallow. Pada perusahaan ini, kita mengetahui bahwa ia adalah perusahaan yang memproduksi banyak sekali sendal Swallow yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada sampai ke luar negeri. Perusahaan sendal Swallow ini dianggap sebagai perusahaan yang memproduksi sendal terbanyak di Indonesia. Selain itu, seperti kita ketahui, perusahaan ini tuh masih memiliki cara bekerja yang manual, atau masih banyak memiliki karyawan di dalam yang bekerja secara manual, tidak menggunakan banyak mesin. Karena yang kita ketahui di perusahaan produksi lainnya itu banyak yang menggunakan mesin. Nah, di sini tuh nggak terlalu banyak menggunakan mesin. Seperti pencetakan warna Swallow di label namanya, itu mereka masih menggunakan stempel jari, yang dimana mereka mewarnai jari mereka dengan pewarna khusus, lalu ditempelkan ke label Swallow-nya agar memiliki warna. Nah, dari sini terbangunlah citra bahwa Swallow ini adalah perusahaan yang masih dibilang perusahaan rumahan, meskipun ia sudah banyak tersebar di mana-mana. Dari situlah terbangun citra perusahaan. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila memiliki kekurangan atau kesalahan informasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.